Halo semuanya, ini adalah part ketiga dari serangkaian trip report naik kapal Kelut dari Batam ke Jakarta. Buat yang belum nonton part 1 dan 2, aku sarankan untuk nonton terlebih dahulu agar informasi yang didapat bisa lengkap. Sebelum masuk ke part 3, aku akan sedikit memberikan gambaran tentang kapal termewah milik Pelni ini. Kapal buatan Jerman tahun 1998 ini memiliki 8 dek dan beberapa layanan kelas. Mulai dari kelas 1A yang berjumlah 64 penumpang, 1B 80 penumpang, kelas 2A dengan 252 penumpang, lalu kelas 2B dengan 112 penumpang, dan untuk kelas ekonomi ini yang paling banyak yaitu 1398 penumpang dengan ABK sendiri yang sejumlah 157 orang. Nah, untuk keamanan, kapal ini juga dilengkapi 12 koci yang terbagi di sisi kanan dan kiri kapal. Setiap koci sendiri mampu menampung hingga 150-an penumpang. Selain itu, juga ada inflatable life raft yang berjumlah 32 buah dan tersedia di dek nomor 7 dan 8. Sekarang aku berada di dek nomor 7 dan ini aku masuk lewat belakang. Nah, baru ketemu nih, gambarnya Gunung Kelut teman-teman. Gunung yang sangat tidak asing bagiku karena lokasinya ada di sekitar 40 km mungkin dari rumahku. Jadi dari rumah pun kelihatan ini. Di Blitar. Oke. Sekarang kita turun dan di sini ada ruang karaoke-nya. Kita coba ya, lihat karaoke-nya kayak gimana ruangnya. Sagara Cafe. Selama pelayaran nggak diaktifin lagi sini? Kalau udah habis kontrak tutup dulu sebentar. Oh gitu. Oke, makasih ya. Habis kontrak cuy. Sagara Cafe. Ya, baru pengen lihat kafenya. Di sekitar Sagara Cafe ini ada kamarnya untuk pemain musik. Ini gudang. Ahli listrik di sini. Dan ini adalah kamar kelas. Udah mulai masuk ke kamar kelas nih teman-teman. Ini yang kelas 1A, mungkin yang sebelah sini yang 1B. 12 lebih 5 menit waktu salat zuhur, pada pukul 12 lebih 5 menit waktu di kapal atau waktu Indonesia Barat. Arkiblat menghadap buritan kapal atau ke belakang kapal, kemudian serongkan badan ke kiri 40 derajat. Arkiblat menghadap buritan kapal atau ke belakang kapal, kemudian serongkan badan ke kiri lebih kurang 40 derajat. Antri. Satu. Apa? Oh. Ini kita lagi antri untuk ambil sarapan. Bukan sarapan sih, makan siang di jam 12 pas adzan sholat duhur. Ini malah rame banget nih teman-teman. Saya pikir pas sholat duhur ini pas sepi, ternyata malah rame. Dan di sini juga ada opsi untuk dibungkus dengan membeli plastik atau styrofoam itu. Seharga berapa kemarin? 5.000 ya? Hah? 5.000 dapat 2? Oke. Kalau misalkan nggak minat makan di sini atau pengen makannya nanti bisa dibungkus teman-teman. Untuk menu makan di siang hari ini ada ayam kecap, lalu sosis dan sayur kacang panjang. Untuk minumannya ada minuman ini air mineral 600 ml sama wafer tenggo dan juga sambal terasi. Terus kerupuk udang. Tadi kita cuma diperbolehkan untuk ambil satu aja. Ini diambil 2 ya Kio? Diambilin Pak. Diambilin petugasnya 2. Apa? Katanya cuma 1 ya. Tak pikir buahnya itu ambil sepuasnya, ternyata dibatasi juga teman-teman. Ya mungkin karena iki penumpangnya full. Wong kelas 1 nih kosong kamarnya cuma 2. Saya enggak dihitung. Soalnya bawa akeh makan.
Oh, berarti nganu lolos ibu pas dirimu pas nggak lolos. Yuk kita makan, kita isi perut biar nggak masuk angin. Ini adalah suasana makan siang. Jadi penumpang kelas ekonomi ngambil makanannya di dek nomor 4 di dapur. Nah, selalu dibawa ke atas atau di tempatnya masing-masing, lalu makan deh. Ini kalau aku lihat makanannya kayak semacam dikasih nasi kotak gitu teman-teman. Kayaknya menunya sama deh dengan yang di kelas 1-nya. Kapal ini totalnya ada 8 dek. Dan di dek bawah itu, dek nomor 2 itu ada bioskopnya, Cinema. Wah, kita habis ini akan jalan ke bawah ya, ke lantai bawah, naik ini terus, nggak ada liftnya, sampai lantai 2 kita akan lihat sinemanya atau bioskopnya. Katanya baru diperbaiki setelah restorasi kapal ya, atau renovasi kapal itu juga diperbaiki. Kita langsung aja ke bawah. Di sini ada foto booth, tulisannya KM Kelut Goes to Mandalika. Jadi sejarahnya ketika pas awal-awal sirkuit Mandalika ini dibuat untuk gelaran MotoGP, kala itu di daerah Lombok atau ya daerah Lombok, Mandalika dan sekitarnya itu kekurangan kamar untuk menampung penonton yang ingin atau antusias melihat MotoGP ini. Makanya KM Kelut sebagai kapalnya negara yang paling baik ya, yang paling mewah itu diperbantukan untuk menjadi hotel terapung. Kalau nggak salah dia parkirnya di Pelabuhan Gilimas deh dulu. Ini disulap menjadi hotel untuk menampung para penontonnya MotoGP kala itu di berapa tahun, 2 tahun yang lalu mungkin ya, atau setelah Covid ya, pasca Covid. Kayaknya kapal Kelut ini emang bener-bener flagshipnya Pelni deh, alias kapal terbaiknya. Di tahun 2022 lalu jadi akomodasi terapung untuk gelaran GP Mandalika di Lombok. Nah, tahun ini KM Kelut juga andil dalam gelaran PON 2024 di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Kapal ini ditugaskan menjadi akomodasi terapung gratis selama PON berlangsung antara tanggal 5 hingga 21 September 2024 mendatang, tepatnya di Pelabuhan Malahayati, Aceh. Sehingga untuk keberangkatan tanggal 29 Agustus ini KM Kelut mengalami penyesuaian atau deviasi rute menuju ke Aceh yang seharusnya hanya finish di Belawan Medan tanggal 3 September besok, langsung diteruskan perjalanannya menuju ke Pelabuhan Malahayati Aceh hingga tanggal 4 September. Dan untuk jadwal balik beserta tarifnya kalian bisa baca sendiri di tabelnya ya. Selamat mencoba. Dari dek nomor 7 ke dek nomor 2, ini aku ngelewatin 5 lantai tanpa lift. Lumayan sih, tapi nggak apa-apa. Demi rasa penasaranku tentang fasilitas bioskop di lantai 2 bagian bawah. Sekarang kita berada di dek 3. Dek 3 itu isinya kamar kelas ekonomi nih teman-teman. Nah, kita langsung menuju ke dek nomor 2. Oh iya, untuk makanannya sama sih kayaknya. Ada Oreo, ada Tenggonya, makanannya ada sosisnya, sama sih. Nah, ini sekarang kita berada di dek 2 nih, dek paling bawah untuk penumpang. Mungkin ya. Kita coba lihat ada apa aja di sini. Oke teman-teman, ini aku sekarang udah ada di dek nomor 2. Di sini tuh dibilang panas ya nggak begitu, tapi dibilang sejuk ya jauh dari kata sejuk. Ini ada kasur-kasur kayak gini warnanya hijau, dan di sana ada bantalnya dan juga dilengkapi dengan colokan listrik. Jadi setiap bed ini bisa mendapatkan colokan listrik sendiri. Aku dapat info bahwa kapal ini full, tapi ketika aku turun di bawah itu penumpangnya
pada hilang semua nih. Tapi ada koper-kopernya, ada tasnya gini. Jadi kemungkinan penumpangnya itu pada pindah di lobi-lobi dekatnya tangga. Karena di sini tuh emang bisa dibilang gerah ya. Tapi nggak terlalu gerah banget. Tapi kalau terlalu lama di sini juga bosen sih harusnya. Ini dia teman-teman, view keluar dari dek 2. Bener-bener hampir sejajar dengan permukaan laut. Rasanya ini kapal kenceng banget ya kalau dilihat pas di bawah gini. Dengan laju kapal kurang lebih sekitar 20 knot atau 36 km per jam. Tapi kan harusnya bukan mengikutkan ini, bukan kan? Orang apa? Saya orang Jawa Timur. Mau pulang ke sana. Mau pulang ya. Mana? Di mana? Jawa Timur mana? Ya Blitar. Blitar. Iya. Orang Batak. Merantau di Jakarta. Sinema. Berapa, Bang? 25 ya, satu film ya. Jadwal tayangnya jam berapa aja? Jam 9, jam 11. Ya, jam 9, jam 1, jam 11 kan orang sholat ya. Iya. Sama jam 3. 3. Oke. Tapi tergantung pelabuhan juga. Oh, kalau misalkan pas ya ditutup ya? Oke, siap. Mengambil Coba ke bawah ya, Bang. makan siang ditunggu. Oke, kita lihat ke bawah. Juga ke Kaitannya filmnya udah mulai sih. Oh, sekarang filmnya ada Ngeri-Ngeri Sedap, Cek Toko Sebelah sama Laskar Pelangi. Oh, di sini ada PS-nya, teman-teman. Wah, oh sinemanya dari sini. Belum bisa dibuka karena belum selesai filmnya. Ini sambil nunggu sinemanya selesai, kita lihat orang main PS ya. 1 jam 20.000 di sini. Gokil sih, ada tempat PS-an. PS-nya PS4 lagi. 1, 2, 3, 4 unit. Tempatnya juga bagus gini. Nah, filmnya udah selesai. Lanjut ke film berikutnya. Langsung aja aku masuk ke dalam bioskop. Dan ini dia teman-teman, tampilan dari bioskop di KM Kelut. Gak begitu gede sih, cuman muat sekitar kurang lebih 20-an orang. Tapi untuk ukuran kapal ini bioskopnya lumayan cakep sih. Ini ada yang kasurnya dibawa ke keluar sini. Ya karena emang di dalam nggak terlalu sejuk sih, kurang nyaman sih kalau untuk berdiam diri untuk waktu yang cukup lama. Apalagi ini pelayarannya kan memakan waktu lebih dari 24 jam kalau dari Batam. Kalau dari Medan ya tambah lama lagi cuy. Jadi sekarang kita ada di deck 3. Deck 3 ini juga isinya sama sih, sama-sama kelas ekonomi, sama dengan deck 2. Sekarang kita naik ke deck 4. Cukup olahraga sih dengan naik turun kayak gini. Ini ada alas warna biru ini kayaknya disediain oleh pihak Pelni-nya deh. Soalnya yang dari bawah sama dari atas sama semua. Di deck 5 ini rata-rata kelas 2A. Kalau nggak salah 2A itu isinya 6 orang, tapi nggak ada toiletnya. Nih kelas 2A. Kita geser ke belakang, ada apa aja. Di deck ini tuh ditutup ya teman-teman, di pintu ini. Ini adalah tempat gym, tapi kok dipakai orang-orang. Kita coba lewat sebelah sana ya. Ini kita ada di sebelah kiri kapal. Nah, ini ada warna biru-biru nih. Ada matras warna biru-biru yang disediakan oleh Pelni. Jadi penumpang kalau misalkan kehabisan tiket atau misalkan over gitu ya, lagi dijual tanpa seat, atau misalkan panas di dalam pengen di lobby gitu, udah disediain nih banyak banget teman-teman persediaannya di kapal Kelut ini.
Ini di deck nomor 5 aku menemukan sebuah cafe nih, tentang kopi. Wah, ini ada yang jual kopi, harganya bisa kita lihat mulai dari 25.000 dan untuk makanannya fresh nih teman-teman. Jadi kalau misalkan nggak sesuai dengan menu yang ada dikasih kapal, kita bisa ke sini. Ini aku nyobain kopi vanilla latte dari Tentang Kopi, cafe yang ada di kapal Pelni di deck nomor 5 untuk KM Cloud ini. Harganya 25.000, semuanya flat sama. Kayaknya harganya standar-standar cafe di kota-kota besar deh. Kopi kayak gini 25 ribuan. Oke, saatnya kita nyobain gimana sih rasanya. Untuk kopinya ini menurutku lumayan sih, cuman lebih kerasa ke gulanya ya. Gulanya terlalu banyak nih kayaknya. Tapi overall dengan kehadiran atau adanya cafe ini di Tentang Kopi yang ada di deck 5 KM Cloud ini bisa sebagai opsi kalau misalkan kita nggak cocok dengan menu makanan yang disediakan di kapal, baik itu kelas ekonomi, kelas 2 maupun kelas 1-nya. Mantap sih. Saat ini kita udah ada di Kepulauan Bangka Belitung. Untuk operator seluler selain Telkomsel di sini juga udah mulai ada sinyal karena emang dekat dengan kepulauan. Dan tuh kita barusan lihat kita papasan dengan kapal penarik tongkang. Itu kayaknya kosong habis nganter batu bara terus balik lagi ke arah Kalimantan deh. Aku mau komentarnya tentang servis makan atau makanan yang ada di kapal Pelni ini ya, terutama yang kelas 1. Saran sih buat Pelni, semoga aja untuk kualitas makanannya dikontrol lah biar lebih naik lagi kualitasnya. Soalnya tadi aku makan itu untuk sayurnya sih lumayan enak, cuman bumbunya enak sih, cuman kayaknya kurang matang deh. Dan juga tadi ayamnya itu ketika pas digigit memberikan perlawanan yang cukup berarti teman-teman. Wah, kita mungkin nanti ketika pas makan malam terakhir aku tak cari-cari menu lain lah, semoga aja bisa ada yang lebih enak gitu. Kapal Cloud ini bisa dibilang flagshipnya Pelni ya. Di antara jajaran kapal Pelni terbaik, mungkin ini yang terbaik. Dan kapal Cloud ini rutin jalan reguler di rute Jakarta, Batam, Tanjung Balai Karimun, dan satu lagi di Medan. Akan turun diperlakukan kepada penumpang yang akan turun di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, dan akan melanjutkan perjalanan ke berbagai daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan berbagai tujuan seperti Tegal, Kendal, Semarang, Solo, Wonogiri, Pacitan, Madiun, Surabaya, Jakarta, Purwokerto, Cilacap. Ada gelombang informasi di keempat. Terima kasih. Barusan ada informasi bahwa penumpang yang turun di Jakarta dan melanjutkan perjalanan menuju ke daerah-daerah di sekitaran Pulau Jawa, kayak Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali bahkan, itu langsung aja menuju ke loket atau informasi nomor di deck nomor 4 tuh ada agen bis namanya Bu Sri, Mbak Sri. Nah, udah puluhan tahun mungkin ya beliau jalan naik kapal ini dari Batam menuju ke Surabaya untuk menjualin tiket. Jadi misalkan tiket kemanapun akan dijualin. Yang jelas naiknya pertama GMS, nanti misalkan busnya tujuannya ke Surabaya akan dioper ke bus yang lainnya yang tujuannya ke arah Surabaya. Yang jelas dikumpulin dulu penumpangnya dari Jakarta, nanti akan di-charter atau di-shuttle atau digunakan bus GMS kelas eksekutif. Nanti sekitar jam 1 kita akan sandar, kita akan lihat bus GMS-nya kayak gimana. Ini merupakan solusi yang cukup win-win solution sih. Busnya dapat penumpang,
Pelninya namanya juga baik karena setelah turun dari pelabuhan Tanjung Priok yang mana pelabuhannya luas banget, malam-malam, tengah malam kan, nggak ada kepastian transportasi umum, itu ada bus GMS masuk yang mungkin udah lama banget, sampai ada agennya di dalam kapal itu teman-teman, gokil. Yang lalu atau 6 tahun yang lalu aku naik kapal ini, dia masih berhenti di Pelabuhan Kijang di Pulau Bintan. Tapi aku tanya-tanya sama kru kapal di sini, sekarang udah nggak berhenti di Kijang teman-teman ya, di Pulau Bintan. Jadi dari Jakarta langsung daerah ke Batam, Tanjung Balai Karimun, langsung ke Medan sana. Yang provider Telkomsel itu sepanjang pelayaran sampai mulai dari Batam sampai ke sini tuh, walaupun di laut lepas masih ada sinyalnya, masih bisa internetan, WA-an, lihat update story-nya teman-teman di WA masih bisa. Tapi untuk bikin story emang agak susah sih. Jadi kalau misalkan pengen bikin story atau butuh data yang cepat, bisa langsung ke atas, Sagara Mart di atas, minimarket yang Dek 8 itu menjual wifi teman-teman. Tempat wudhunya ini kayaknya baru dicat ya lantainya teman-teman. Jadi dipalang gini dan baunya ini masih bau khas cat banget. Ini kemarin ditutup, sekarang yang sini ditutup. Tapi ditutup pun ini masih ada aja yang ngeyel yang ngerobos. Jadi catnya ngelupas lagi. Sayang banget ya. Bagi yang membutuhkan urusan medis, di KM Cloud ini juga ada polikliniknya. Pagi jam 8 sampai jam 12, sore jam 6 sampai jam 8 malam. Nah ini lagi tutup nih teman-teman. Ini ada di dek nomor 7. Lumayan sih, tapi masih gede. Aku agak pusing soalnya. Ombak, berarti yang kemarin lebih gede dari ini ombaknya? Ya. Wah. Pusing ya. Pedot ya lagi ya. Ini jam menunjukkan pukul 17.34. Udah dibuka untuk makanannya. Terima kasih. Enak pudingnya. Puding. Udah makan. Ini rolade karo ayam. Ini apa Pak? Oh lodeh. Iya, tak paham sih. Untuk makan malam atau makan terakhir di kapal ini ada menunya, ada ayam pedas. Lalu ada rolade dan ada sayur lodeh. Untuk makanannya ini ada ini penggantinya buah kayaknya nih. Ini ada jelly dan juga air mineral. Oke. Kamu gak paham tenan? Gue yang golek sing gini bawah ya. Kala itu ombaknya emang lagi gede banget. Untuk ukuran kapal sebesar ini aja udah kerasa teman-teman. Sampai istriku itu mabuk laut. Coba deh teman-teman amati jalannya orang-orang ini. Udah kayak orang sempoyongan. Ya wes lah, kami putuskan untuk balik ke kamar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberitahukan kepada kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan dikumandangkan azan sholat maghrib. Arah kiblat menghadap lambung kanan kapal, kemudian serongkan badan ke kanan 20 derajat. Arah kiblat menghadap lambung kanan kapal,
kemudian serongkan badan ke kanan 20 derajat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam-malam pas istriku tidur, aku jalan-jalan ke dek kelas ekonomi ya. Iseng-iseng aja sih lihat toiletnya kayak gimana. Ya nggak jauh-jauh dari prediksiku sih. Tapi ini udah agak mendingan dibandingkan dengan kapal-kapal Pelni lainnya ya. Udah mau sampai tuh biasanya udah nggak karuan. Tapi ini masih layak untuk buang air bahkan untuk mandi. Sekarang hari Jumat jam 00.50, kita masih berada di tengah laut. Estimasi nyampe kalau di website itu jam 10, tapi karena cuaca yang kali ini kayaknya ombaknya gede banget ya, jadi mungkin lajunya kapal jadi terhambat. Dan estimasi tibanya sekarang kalau ditanya sekitar jam 2, sadarnya jam 3 atau setengah 4. Molor berapa jam? 10, 11, 12, 1, 2, 3, kurang lebih 5 jam. Dan tadi sih tak lihat banyak orang yang teler dan juga banyak orang yang dalam tanda kutip gerundel karena jamnya mundur. Tapi ya gimana lagi, alam kayak gini siapa yang bisa prediksi ya. Dan ini untuk lantai atas sudah dibersihin semua, udah rapi karena habis ini kita akan sandar. Ini kalau dihitung ukur jarak di Google Maps itu dari sini sampai ke Pelabuhan Tanjung Priok masih kurang lebih sekitar 28 km lagi ya. Jadi kalau jalannya kapal ini sekitar 30 km per jam, kemungkinan kita akan sandar atau sampai di pelabuhan itu jam berapa ya? Jam 3 mungkin ya. Itu 1 jam dari sekarang. Overall aku akan ngasih pendapat tentang kapal Kelut ini. Ya walaupun banyak yang bilang mending naik bus lah, mending naik pesawat lah, dan sebagainya. Sebetulnya untuk moda transportasi itu semua ada pasarnya teman-teman. Misalkan kita naik bus Jakarta Medan, banyak banget ya bus. Cuman rata-rata orang yang naik bus rute Jakarta Medan atau jarak jauh itu rata-rata nggak full trip teman-teman kebanyakan. Jadi misalkan dari Jakarta turunnya di Pekanbaru, turunnya di antara Pekanbaru sampai Medan, yang emang aksesnya itu cuman bisa dilalui menggunakan bus atau emang rumahnya dekat dengan jalur bus. Itu kalau pengen cepet ya naik pesawat, tapi kita tahu sendiri harganya sekarang Jakarta Medan 1,5 ke atas ya, nggak ada yang di bawah 1 juta sekarang, udah mahal semua. Kalau naik pesawat kan juga nggak bisa bawa barang bawaan yang banyak. Kalau naik bus bisa, apalagi naik kapal ini teman-teman. Kalau dilihat dari waktu sih bus dengan kapal ini waktunya hampir sama ya. Perjalanan kurang lebih sekitar 3-4 hari, sama kayak yang untuk Jakarta Medan. Cuman kalau naik kapal ini plusnya yang pertama harganya murah, cuman 500.000 loh dari Medan ke Jakarta atau sebaliknya, dan dapat 3 kali makan sehari. Misalkan perjalanan 4 hari ya 4 kali 3 berapa? 12 kali makan. Kalau naik bus harganya mungkin sekitar 700.000, nggak dapat makan dan tempatnya sempit, nggak seluas, nggak bisa jalan-jalan kayak di kapal. Jadi semuanya itu ada pangsa-pasarnya tersendiri, tergantung kebutuhan dari penumpang. Dengan waktu tempuh yang kayak gini dan pelayanan yang bisa dibilang ya kita tahu lah untuk kelas ekonomi kayak gimana, cuman yang naik masih banyak aja teman-teman, dan bahkan sampai rebutan, sampai penumpangnya ribuan untuk perjalanan kali ini. Dan aku amati rutenya dari Medan ke Batam, ada yang turun banyak, yang naik pun juga banyak, tapi ada juga yang terus dari Medan sampai ke Jakarta kayak gitu sih. Jadi aku sempat ngobrol-ngobrol dengan orang-orang, banyak orang Batak juga, seru-seru orangnya. Asik sih naik kapal gini, bisa dapat kawan baru, bisa dapat pengalaman baru, sharing-sharing dengan orang-orang yang baru. Sebuah pengalaman yang kayaknya seumur hidup teman-teman harus nyobain ya naik kapal. Terutama kapal-kapal Pelni yang menghubungkan kota-kota atau kepulauan-kepulauan yang ada di Indonesia.
Diberitahukan kepada seluruh penumpang dan anak buah kapal bahwa kurang lebih 1 jam lagi kapal penumpang Kelut akan segera sandar dan sandar di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Kurang lebih 1 jam lagi kapal penumpang Kelut akan segera tiba dan sandar di Tanjung Priok, Jakarta. Demikian pemberitahuan, terima kasih. Ini sekitar jam 2:08 kita udah persiapan untuk memasuki pelabuhan Tanjung Priok. Dipersiapkan nanti kita akan sandar di sisi kiri tadi malah aku dengar infonya. Dan kalau kita lihat ini takbutnya atau kapal tunda yang membantu mengarahkan kapal yang diparkir di dermaga pelabuhan udah terpasang di bagian belakang, udah nempel. Selamat pagi, diminta kepada seluruh penumpang dalam kapal kurang lebih 30 menit mendatang kapal Jadira akan tiba di pelabuhan Tanjung Priok. Pada seluruh penumpang dalam kapal kurang lebih 30 menit mendatang kapal KM Kelut akan tiba di pelabuhan Tanjung Priok. Oh, jadi ini kapalnya masuk di pelabuhannya mundur nih teman-teman. Soalnya tadi bilangnya sandar kiri, sekarang posisinya diputar balik gini kapalnya. Sebentar lagi kita akan bersandar di pelabuhan Tanjung Priok, bagiannya Pelindo di sini. Di sebelahnya ini ada kapal gede banget Oriental Diamond yang ngangkut peti kemas, tapi warnanya hijau semua. Nggak tahu ini satu grup atau gimana ya, atau disewa sama perusahaan kargo gitu. Gede banget sih ini kapalnya. Mungkin untuk tingginya hampir sama ya, atau malah tinggi ini kayaknya nih daripada kapal Kelut yang aku naiki sekarang. Ini sekarang aja aku udah di dek 6. Udah kurang 2 dek lagi, ini masih tinggi banget kelihatannya. Dan bisa kita lihat di sana banyak banget orang yang nunggu sandarnya kapal ini. Asik sih. Iya, dan biasanya tuh kalau misalkan kapal udah sandar, banyak banget kayak porter-porter yang masuk ke dalam kapal untuk menawarkan jasa bantuan ngangkatin barang-barang bawaan penumpang yang banyak banget. Nah, itu udah nunggu tuh porternya. Itu udah talinya udah dipasang tuh, tali tambatannya. Tinggal ditarik, dikencengin, udah deh. Kita akan sandar di pelabuhan Tanjung Priok. Sekarang jam 2.44. Berarti berapa jam 10? 10 ya, 11, 12, 1, 2, 3. Hampir 5 jam lambatnya. Bagian depan udah nempel, tinggal bagian belakang. Untuk garbaratannya langsung tersambung di dek nomor 4. Selanjutnya diberitakan kepada seluruh anak buah kapal Kelut diberangkatkan malam nanti jam 23.00 dengan pelabuhan tujuan Batam. Sekali lagi kapal Kelut. Kita kembali ke kamar, kita beres-beres dan mengembalikan kunci di informasi 6 ini. Jadi penumpang udah pada standby semua untuk turun teman-teman. Terus diambil? Disangoni. Ya wes. Ya wes. Berarti nggak usah ke sana ya berarti ya. Oke, nggak ada ketinggalan. Wes, turun ya. Alhamdulillah teman-teman, sekitar jam 3 kita udah sandar di pelabuhan Tanjung Priok. Piye rasane? Pertama kali mabuk laut. Ya itulah plus minus naik kapal, tapi yang jelas pengalaman seru sih, bisa naik kapal selama hampir 3 hari 2 malam ini ya. Hitungannya mulai dari ini hari apa sih? Rabu, Kamis, Jumat. Sekarang Jumat, 3 hari masuknya di 2 malam. Ya walaupun sore sampai malam ya, ombaknya gede banget ya. Mulai siang ombaknya lumayan gede, terus bikin pusing. Tapi overall ini
merupakan sebuah perjalanan yang nggak bisa dilupain, terutama istriku ini. Oke teman-teman, sampai di sini dulu mungkin video perjalanan dari Batam sampai ke Jakarta bersama KM Kelut. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Pas di sini banyak banget yang nawarin bus atau kendaraan menuju ke Jawa, dalam arti kayak Jawa Tengah, Jawa Timur gitu. Tapi better udah beli di dek 4 tadi sih, di siapa? Busri, yang jualin tiket GMS. Tapi bisa di mana ya? Atau di parkiran bus ya, di luar sana ya? Aku nggak nemu nih teman-teman. Dijemput sama temanku yang kemarin nganter pas naik kapal pesiar. Wes Wida, tutup. Bose, aku tak delok besok ya. Iya. Direp benan. Oke, bentar ya. Nah, ini adalah bus-bus yang menjemput penumpang kapal Kelut. Salah satunya ada itu GMS tuh. GMS ada 2 unit. 2 unit. 2 unit tadi tak lihat. Soalnya kemarin ki over sampai bludak itu loh. Pesenane gini apa? Agene GMS di jero kapal. Ini ada laju prima. Oh, makanya banyak orang yang Sapu jagat boys kok. Harta Sanjaya. Bekasnya Parwis. Sawangar. Oh, makanya mau gini jero kono ana sing nawan-nawan ini Jawa ngono. Oh, bisa ternyata ini. Anak agen ini kono, tapi sing golek kono. Sudah Murni Jaya. Ada Putra Mulia double decker jemputan kapal Kelut. Sangar pora. Wah, ada bus Wonogiri lainnya, Tunggal Dara 1 unit, GMS 2 unit. Wah, langsung nih busnya ada. Berarti Mbak Sri yang semalam atau kemarin emang bener-bener agennya GMS teman-teman. Ini ada 2 unit GMS terparkir. Kemarin sih bilangnya cuma 1, tapi minta 1 lagi karena over permintaan sampai nolak-nolak kemarin. Tunggal Dara dan ada 1 lagi bus asal Wonogiri, bukan nih, ini Ponorogo nih. Tapi rutenya Purwantoro. Bima Satya, Putra Mulia Berlian. Ini X-nya Putra Mulia ya? Yo. Iki ro ngene sing trip report numpak bis tekan kene lho. Lah yo. Sewangar kita ya. Tapi koyoane sing laju prima iki sing kelas iki deh, apa? Biasa ngono ora eksekutif. Oke, heeh. Soale kodene AC. Emang nggak boleh AC? Nek AC iki biasanya sing biasane mlaku ke Pekalongan. Oh, sing kursinya rapat. Kursinya rapat. Sangar iku lho ya. Iya. Terus tadi aku tanya sama krunya Berlian, Putra Mulia Berlian atau Bima Satya itu, tanyain ini full seat mas, belum tahu mas, masih dicari penumpangnya di sana. Oh, berarti emang ngetem juga ini, tapi pas kapal-kapalnya lagi sandar gitu. Ya tapi kalau penumpang ya, wah, double decker. Wani iki. Tapi kalau kepastian di atas kapal, ya. GMS. Soalnya tiketnya resmi pak. Resmi ya? A1. Sawangar. Next lah kita coba naik pas kapal Kelut sandar nih. Bukan banyak dari terminal Tanjung Priok, tapi dari pelabuhan. Menarik.